Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kembali berkenalan dengan orang yang sering kita lupakan di dalam perjalanan hidup kita. Dan orang besar itu yang sudah mengubah hidup kita tetapi sering kita lupakan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara sadar atau tidak sadar sudah membentuk cara berpikir kita, cara kita melihat persoalan-persoalan, membentuk cara kita menghadapi kehidupan. Kalau tidak ada orang ini, tentu kita tambah bingung menghadapi hidup. Dari Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha azza wa jalla qala idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhumal jannah. Jam 3 jam 3 dini hari tadi Allah membangunkan dari jam 2:30. Jadi Rasulullah bersabda, Anas, katanya Anas gini, sami'tu, saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Anas, saya mendengar langsung Rasulullah itu bicara, bersabda. Berarti Anas melihat langsung Rasulullah. Alangkah indahnya orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, apa katanya? Innallaha azza wa jalla qala idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi, rawahul Bukhari. Jika sungguhnya Allah azza wa jalla bersabda, berfirman, kata Rasulullah, sungguhnya Allah berfirman. Apa firmannya? Idza btalaitu 'abdi bihabibatihi, jika aku di sini Allah, jika Allah memberi cobaan kepada hambaku dengan melenyapkan benda yang paling dicintainya, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya dengan surga. Yuridu ainahi, yang dimaksud dengan bihabibataihi, dua benda yang paling dicintai adalah ainaihi, kedua mata. Hadis HR Bukhari itu maksudnya hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab orang-orang sakit. Babnya keutamaan orang yang hilang penglihatannya, orang yang tidak bisa melihat atau orang yang low vision. Seperti di kampung ini, seperti Bang Zumar yang suka nyari rongsokan itu, low vision. Jadi penjelasan katanya, idza btalaitu 'abdi, jika aku, kata Allah, menguji hambaku. Itu ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah gitu.
jika aku menguji hambaku. Jadi ada 3 mutiara. 1, Nabi secara khusus menyebut bahwa kedua mata mendapatkan balasan kalau hilang, kalau Allah uji dengan kedua mata. Kenapa? Karena kedua mata ini adalah anggota tubuh yang sangat dicintai oleh manusia. Kalau mata nggak ada, itu banyak pekerjaan yang sukar untuk dilakukan. Jadi mata ini penting sekali. Jadi sumber pahala itu mata. Sumber dosa-dosa itu awalnya dari mata. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu bisa, setelah dia melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, terus dia terinspirasi. Ada juga setelah melihat kejahatan, itu juga kemudian dia terdorong untuk melakukan kejahatan yang dilihat oleh matanya. Oleh karena itu kalau lihat YouTube, lihat TikTok itu, jangan semua dilihat. Dan kira-kira bisa menimbulkan inspirasi kejahatan seperti scroll ya. 2, surga adalah balasan yang paling agung. Mengapa? Karena kenikmatan pandangan mata itu akan hancur, akan lenyap bersama hancurnya dunia ini. Sedangkan kenikmatan surga tetap abadi selamanya. Dan ketiga, ujian yang diberikan Allah kepada hambanya itu bukan karena kurangnya pengetahuan Allah, tetapi maksudnya ujian yang Allah berikan kepada hamba itu supaya tampak jelas ya bagi kita, bagi hamba Allah itu, supaya kita itu sabar atau tidak ya, atas musibah yang menimpanya, yang menimpa kita itu. Dan agar balasan itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Dan tingkat kesulitan yang paling besar itu tentu adalah kehilangan kedua penglihatan kita. Dan meskipun kita belum hilang ya penglihatan kita, mata kita, tetapi itu juga ujian karena dosa-dosa itu dimulai dari pandangan mata. Oleh karena mata itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Inna sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran itu, wal basara dan penglihatan itu, dan al-fu'ad dan hati, semua itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Oleh karena itu hadis ini menuntun kita bahwa Allah akan mengganti dengan surga jika Allah menguji hamba itu dengan cara penglihatannya itu dilenyapkan. Jadi nikmat yang besar itu adalah, salah satunya adalah bisa melihat. Oleh karena itu moga-moga kita bisa dengan penglihatan yang Allah anugerahkan itu, kita bisa tetap istiqomah, tetap taat ya, kepada Allah ya. Karena hati itu memang suka berubah-ubah.
perlunya kita istiqomah, perlunya sabar menghadapi hidup supaya kita tetap taat kepada Allah dan tetap di dalam Islam. Rasulullah juga mengingatkan memberikan kita tuntunan dengan doa khusus, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hamba, tetapkanlah aku pada pendirian agamamu, dan tetaplah aku di dalam ketaatan kepada Engkau. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Semoga apa yang kita dengar dari Rasulullah, yang kita dengar dari mana saja tentang ucapan-ucapan Rasulullah yang pernah kita dengar, itu moga-moga semuanya bisa membentuk cara berpikir kita supaya lebih islami, dan membentuk cara berpikir kita supaya lebih sesuai dengan tuntunan wahyu Allah, tuntunan Al-Quran, dan tuntunan sunnah as-sunnah, dan membentuk struktur kepribadian kita itu bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.